Ini banyak orang sedekah itu hanya saat mendapatkan kelebihan harta. Padahal bahasa Al-Qur'annya jadikan program. Jadi kalau bahasa Quran itu, niat mencari harta itu buat infak. Jadi bukan saat dapat harta baru infak, bukan. Cara berpikirnya kata Quran, kalau kamu ingin dimudahkan harta, maka kamu lihatkan, saya pengen cari harta itu supaya bisa cari amal soleh. Kalau cuma buat kumpulin harta, jangankan Anda yang beriman, yang nggak beriman pun bisa mengerjakan itu. Coba lihat orang-orang tidak beriman, banyak yang kaya. Kerja, kumpulin harta. Kalau antum kerjanya cuma ngumpulin harta, apa bedanya Anda dengan yang belum beriman? Nggak ada perbedaan. Bayi aja sampai nangis tuh. Makanya saat Anda ngumpulin harta, turun konsep di Quran. Buka Quran surah 28, ayat 77. Ya, Quran surah 28, ayat 77. Paling kiri sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Wabtaghi fima atakumullahu daral akhirah. Kata Allah, hei kamu silakan cari harta. Ayo cari sebanyak-banyaknya. Nanti yang kamu dapatkan itu, kalau ingin diberikan oleh Allah mudah, niatkan untuk akhirat. Karena kenapa? Mungkin ada orang di antara kita yang rajin tahajud, antum belum bisa. Ada yang rajin puasa, antum belum kuat. Susul mereka dengan kemampuan antum mendapatkan harta. Nanti dari situ cari surga lewat harta. Infak. Tapi jangan dulu diinfakin, kata Allah. Walatan sanasibaka minad dunya. Sebelum infak, cukupkan dulu kebutuhan keluarga Anda. Di infak itu dibagi dua. Satu infak untuk keluarga. Setelah cukup untuk keluarga, keluar cari surga antum sekeluarga. Misal, gaji Anda 30 juta. Amin. Oh. Gaji 30 juta, diukur-ukur kebutuhan rumah tangga 20 juta. Maka kalau kebutuhan Anda 20 juta, Allah kasih 30 juta, 10 jutanya itu untuk cari akhirat. Programkan. Zakatnya, infaknya. Jadi bukan infak dulu keluar, keluarga tidak diurus, tidak begitu. Awas hati-hati. Di rumah dulu. Makanya ketika suami mencari harta bendanya didapatkan, kewajiban pertamanya infakkan dulu untuk di rumahnya. Turun Quran surah keempat ayat 34. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Setiap suami itu kata Allah diberikan dua keistimewaan dibanding istri perempuan. Nanti ibu pun punya keistimewaan dibanding suami. Ada ayatnya lagi. Saya ingin bicara tentang suami dulu. Ya kata Allah apa dua keistimewaan itu? Pertama diberikan perangkat kepemimpinan, kekuatan. Makanya kekuatan kepemimpinan itu ada di laki-laki. Wibawanya, kata-katanya, ketegasannya, ototnya, tanda fisiknya, laki-laki, perempuan nggak ada. Silakan cek, yang kuat kan kalau disebutkan laki-laki. Kata-kata yang keras laki-laki. Ya, kata-kata yang berwibawa laki-laki. Makanya kalau ada laki-laki yang gemulai, hilang kewibawaannya. Di surat Yusuf itu disebutkan pemimpin laki-laki bekerja sama dengan asisten yang manajernya perempuan. Laki-laki itu seperti matahari. Nabi Yusuf pernah bermimpi, saya melihat matahari dan bulan serta 11 bintang sujud pada saya. Diartikan matahari itu Syamsa itu ayah, laki-laki, Qamar itu ibu perempuan. Laki-laki itu seperti matahari dengan kekuatannya sengat. Panas. Kalau ada yang ganggu keluarga, ganggu istri, sengat dia. Jangan diam aja. Terusin aja saya lagi jengkel, enggak begitu. Ya, sengat dia, lindungi keluarga, qawam. Matahari fungsinya mengeringkan pakaian-pakaian yang sedang basah. Kalau air mata itu mengalir di pipi istri Anda, keringkan dengan kalimat-kalimat Anda. Puan seperti bulan. Bulan itu kan keindahan. Orang kalau mau lihat keindahan, nggak ada yang lihat matahari. Belum pernah saya tanya, mau kemana Pak lihat keindahan matahari? Nggak ada. Pasti lihat bulan keluar, indah, tampil. Demikianlah seorang istri yang baik. Begitu suami pulang, lihat. Cantik fisik itu relatif, walaupun jelek mutlak. Ya. Tapi keindahan akhlak itu utama. Makanya Sayyidah Khadijah itu kan ketika Nabi melihat tuh hilang kegelisahannya. Nabi itu sedang capek, lelah. Menerima dakwah, nyampe rumah, lihat wajah istri, baru lihat aja. Itu hilang kegelisahannya, baru lihat wajahnya. Dia bukan bicara masalah kecantikan fisik, bukan. Keindahan kata-katanya, keindahan tampilannya. Kenapa Nabi diperkenankan menikah lebih daripada 4 istri? Karena semua istri Nabi mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Suami itu diberikan perangkat untuk cari nafkah. Kerja apa? Di suami itu ada. Bahkan di surat An-Nur itu kalau Anda mau keluar, rizki itu datang Pak. Anda keluar kerja, begitu keringat Anda keluar, dapat seketika. Rizki itu dituliskan di akhirat, dituliskan di Lauh Mahfuz sudah ada. Dituliskan di langit. Ya Quran surah ke-51 ayat 22. Paling kanan agak sedikit ke bawah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki Anda dituliskan sudah ada dan dijanjikan oleh Allah akan diberikan.
Kapan itu diberikan? Kalau Anda keluar mau kerja menjemputnya. Anda keluar, baru keluar rumah tuh dituliskan. Bergerak Anda, rezeki turun. Cuma kadang-kadang ada yang turun langsung seketika, ada yang diakumulasikan sehingga jumlahnya terasa besar. Cuman kadang-kadang Anda nggak sadar. Hari pulang pertama nggak dapat, sepekan nggak dapat. Begitu sebulan keluarnya banyak. Sebulan yang diakumulasikan. Kenapa ditunda oleh Allah? Karena Allah ingin mendengar doa Anda. Sebab kalau orang usaha belum dapat hari itu, pasti tahajudnya nambah. Baca Qurannya meningkat. Kadang-kadang dia puasa yang selama ini nggak pernah dia kerjakan. Sedangkan Allah pencemburu, apalagi bagi orang ahli dunia. Kerjakan, rezeki datang. Coba, tapi ingat baik-baik kata Allah, setelah dapat itu semua, yang harus Anda petakan, coba pelajari kebutuhan rumah tangga itu berapa. Sebulan 20 juta, gaji 30 juta pendapatannya. 30 juta, maka pahamilah kata Allah, yang 10 juta, itu bukan saya lebihkan, tapi saya berikan kepada kamu untuk cari akhirat. Cuman dititipin, belum itu diambil. Kalau Anda nggak siapkan investasi akhirat, kejadian. Kadang-kadang ada pencurian. Kadang-kadang kebakaran, semua harta habis. Kadang-kadang kebanjiran. Ya awas. Kertasnya habis, uang kertas. Banjir, basah, habis. Kebakaran, hancur. Apa yang mau Anda banggakan dari situ? Nggak ada. Makanya begitu itu ada, niatkan untuk akhirat. Dan hebatnya kata Allah, begitu Anda keluarkan, ditambah bukan dikurangi. La in syakartum. Quran surah 14 ayat yang ke-7. Gimana mengeluarkannya? Ada zakat. Begitu zakat dikeluarkan naik 10 kali lipat. Makanya keluar zakat. Makanya kata Allah kalau ada orang lupa zakat, ingatkan dia. Kalau perlu ambil. Ya, yang berhak supaya dikeluarkan. Saking sayangnya Allah supaya nambah hartanya bukan berkurang. Kalau nggak dikeluarkan ada ancaman. Kalau dikeluarkan tambah 10 kali lipat. Di mana dalilnya Ustaz? Quran surah ke-9 ayat 103. Diberikan ke 8 golongan Quran surah 9 ayat ke-60. Yang 103. Khudh min amwalihim shadaqah. Ambil dari harta temanmu itu. Ingat dia zakat belum keluar. Ingatkan supaya zakat. Berikan ke 8 golongan. Dapat 10 pahala. Ningkat lagi hartanya. Ningkat minimal 10 kali lipat. Kalau sudah keluar zakat masih ada, infak keluarkan. Infak itu lebih dahsyat. Kalau zakat fardu memang harus keluar. Kalau infak itu sunnah. Kalau dikeluarkan pahalanya lebih daripada zakat. 700 kali lipat paling minimal. 700 kali lipat paling minimal. Dari mana dalilnya Ustaz? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261. Paling kiri sebelah atas. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang kalau mau infak diibaratkan kata Allah seperti menanam 1 biji, tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji baru. 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat paling minimal. Bahkan bisa dilipat gandakan tanpa batas sesuai keikhlasan. Di orientasi mencari harta itu bukan dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Udah kumpul keluar zakat selesai, bukan. Caranya begini. Antum niatkan pengen zakat. Niatkan pengen infak, cari. Setelah begitu, buatlah pemetaan infak selama. Bagi pos infak saya bulan ini ada 50.000. Bagi sebulan sekian. Pos infak saya 3 juta. Bagi setiap harinya masukkan sini. Bisa pindah-pindah. Bukankah doa yang paling didengar diantaranya doa orang-orang susah? Begitu antum berikan, seketika nyampe ke aras, mengguncang aras, turun kepada Anda. Cobalah cari yang demikian. Minimal, kalaupun antum gak berharap, ada ketenangan dalam jiwa. Beda antara antum titipkan dengan ngasih sendiri itu lain. Berikan begitu keluar orang seperti itu, ya Allah. Indah sekali. Semoga selamat di perjalanan dia, tidak ada apapun dan sebagainya. Oh, itu indah gitu. Kenapa gak punya program begitu? Hadisnya Qudsi. Kitabus Siyam Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Paling kiri sebelah atas di kitabnya. Kullu amal ibni Adam, semua amalan anak Adam yudha'af akan dilipat gandakan min asyratin ila sab'i mi'atin, dari 10 sampai dengan 700 kali lipat, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu ditunaikan khusus untukku, aku yang memberikan pahalanya tanpa batas. Paling minimalnya wal hasanatu bi asyri amsalihha, setiap kebaikan dikali lagi 10 kali lipat hari biasa. Kali disiapin dari sekarang, rugi kalau Anda nggak infak saat Ramadan. Ada yang luar biasa, ada kebiasaan orang soleh, salafus soleh, itu dia punya kebiasaan infak, setiap menjelang subuh, itu dia suka naruh makanan di depan pintu-pintu warga, sekomplek. Makanan. Setiap pagi orang yang usahanya karena akhirat, maka dunianya akan dikecilkan oleh Allah. Maksudnya dimudahkan bagi dia. Kalau nggak percaya silahkan, dari sekarang, ya Allah, saya sudah berusaha menunaikan sholat, tahajud, saya sudah lakukan. Namun selama hidup, ya Allah, saya belum maksimal untuk zakat. Mohon berikan rezeki pada saya, ya Allah, sebelum saya wafat bisa berzakat 25 juta aja. Misal, zakat kan 2,5%. Jadi kalau Anda minta zakat 25 juta, Allah akan berikan 1 miliar untuk Anda.